Siapa di dunia ini yang gak mau bahagia? Semua kita pasti ingin berbahagia. Kita ingin bahagia dalam rumah tangga kita. Kita ingin bahagia di dalam menjalani hidup ini. Kita juga mau anak-anak kita bahagia. Cucu kita pun kita inginkan bahagia. Bahkan diri kita pun kita mau kita berbahagia di dalam menjalani hidup ini. Bahagia adalah sesuatu yang dicari oleh manusia. Sepanjang peradaban manusia, kebahagiaan selalu yang menjadi tujuan utama kenapa manusia ada di dalam dunia ini. Ya, bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang bahagia. Bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita tentang bahagia? Bagaimana Alkitab meluruskan pandangan kita tentang bahagia? Dari skop Alkitab banyak memang jalan bagaimana kita bisa berbahagia. Dan hari ini saya akan berbicara dari sekian banyak ways yang diajarkan oleh Alkitab. Beberapa hal yang sangat penting bagaimana kita berbahagia. Tetapi untuk hal itu kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita mau berdoa. Supaya Tuhan memberikan kita pengertian yang mendalam tentang apa yang kita akan belajar pada hari ini. Dan biar firman Tuhan pada hari ini akan membuka mata rohani saudara-saudara sekalian untuk lebih mendalami, untuk lebih mempunyai relationship yang kuat dengan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita menjalani hidup ini dengan bahagia. Bapa Surgawi, kami hadir di tempat ini, kami datang ya Tuhan, untuk kami belajar tentang firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus akan menuntun kami, mengarahkan kami, memberikan iluminasi kepada kami untuk mengerti apa yang kami belajar pada hari ini. Dan berbicara untuk setiap kami ya Tuhan pada hari ini. Dan urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap para pemirsa kami ya Tuhan. Dan setiap jemaat yang mengikuti program ini ya Tuhan. Biar Roh Tuhan bekerja di antara kami, melakukan sesuatu yang besar, dahsyat, indah, agung, dan mulia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik kepada kami. Demi Yesus, amin. Seorang filosofer terkenal dari Yunani, Aristoteles, percaya bahwa kebahagiaan itu merupakan goal terutama daripada kehidupan manusia. Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat dikejar, dapat diraih jika kita mengejar di dalam sesuatu yang bernilai. Jadi kebahagiaan bagi Aristoteles adalah mengejar sesuatu yang bernilai. Dan ini bagus sekali, Aristoteles percaya bahwa seseorang bisa bahagia jika dia bisa menggali potensi kehidupannya. Ini Aristoteles ribuan tahun yang lalu. Seorang yang bernama Epicurus juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu, dia seorang filosofer juga, mengatakan bahwa kebahagiaan itu merupakan tujuan utama kemanusiaan. Tetapi Epicurus ini membedakan antara mengejar kebahagiaan dengan mengejar kesenangan. Jadi bagi Epicurus, komponen daripada tidak adanya kesulitan atau adanya ketenangan itu merupakan bagian yang penting daripada kebahagiaan. Confucius, seorang filosofer dari China, juga mengatakan bahwa kebahagiaan itu penting di dalam kita mengejar sesuatu yang bermoral. Atau kita mendapatkan kebahagiaan itu karena kita berharmoni dengan sosial, strata sosial. Jadi bagi Confucius, bahwa kebahagiaan itu ditentukan daripada keharmonisan kita dengan strata sosial yang ada di sekelilingnya kita.
entah itu keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, dan kita mengejar atau menggali sesuatu yang bermoral di dalam kehidupan ini. Tetapi yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, pernyataan seorang filosofer terkenal juga dari Yunani yang bernama Plato. Plato mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita align dengan Tuhan. Jadi sesuatu yang kita align, sesuatu yang kita samakan, sesuatu yang kita inginkan dari soulnya kita kepada Allah. Artinya jiwanya kita itu bersatu dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersatu dengan Tuhan? Plato mengajarkan melalui wisdom, melalui hikmat, mengejar sesuatu yang disebut namanya pengetahuan. Jadi jiwa kita ini perlu dibawa kepada Tuhan, tetapi melalui pengetahuan dan hikmat. Ini pandangan-pandangan daripada para filosofer yang sangat terkenal, dan pandangan mereka mempengaruhi orang sekarang. Yes, pandangan mereka mempengaruhi orang sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu juga yang saya perhatikan. Saya lagi belajar filsafat dari Bertrand Russell. Bertrand Russell mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kita mengejar kesenangan. Nah, Bertrand Russell mengatakan kebahagiaan itu kita mengejar kesenangan dan menghindari sesuatu yang membuat kita pusing. Ya, Bertrand Russell mengatakan demikian. Mengejar yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang membuat kita pusing. Tetapi lawan daripada Bertrand Russell adalah Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard adalah seorang filosofer dari Denmark. Dia orang Kristen. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah hanya kalau kita mengalami sesuatu hubungan spiritual yang dalam dengan Tuhan. Søren Kierkegaard juga mengajarkan bahwa waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami penderitaan yang paling dalam, di situ kita bisa menemukan arti hidup. Dan Søren Kierkegaard menganjurkan bahwa untuk bahagia, seseorang itu harus mengalami koneksi rohani dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mengejar kesenangan, tetapi memerlukan konektivitas rohani dengan Tuhan. Nah, ini pandangan yang luar biasa. Pandangan-pandangan daripada para filosofer, orang-orang yang mencari arti daripada kebahagiaan di dalam dunia ini. Tapi bagaimana sih sebenarnya bahagia ini menurut Tuhan Yesus, menurut firman Allah? Nah, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, coba kita perhatikan di dalam Injil Matius. Injil Matius, khotbah di atas bukit daripada Yesus. Yesus memberikan kepada kita beberapa hal yang sangat penting tentang berbahagia itu. Coba kita lihat. Matius pasal yang kelima ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita baca hal ini Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 9 kata bahagia yang diulang-ulang. Dalam bahasa Yunani makarios. Makarios itu adalah sesuatu yang berarti contentment. Sesuatu yang berarti sebenarnya kata makarios ini berarti sebuah interjection sebenarnya. Artinya begini, happy gitu. Happy kamu. Artinya sesuatu yang diserukan. Nah, sama kata ini dengan kata eser di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata eser di situ berarti suatu interjection. Oh, happy kamu katanya. Happy kamu gitu. Jadi sebuah keadaan, sebuah keberadaan. Jadi antara eser dan makarios itu hampir bersamaan, yang mengandung pengertian sebuah keadaan di mana orang itu mengalami sesuatu yang overflow dalam kehidupannya. Nah, kata makarios juga berarti sesuatu yang berarti terberkati, sama dengan eser. Eser juga berarti terberkati, terberkatilah kamu. How happy you are, kata Yesus. Dan memberikan 9 happy itu, 9 kebahagiaan itu. Nah, kita tidak akan melihat dalam pernyataan Yesus, tetapi kita akan memperhatikan saja di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang kita ingin perhatikan sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan. Nah, Mazmur pasal yang pertama ini adalah Mazmur yang disebutkan dalam para ahli teologi, ahli Alkitab mengatakan ini Mazmur yatim piatu. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Mazmur pasal yang pertama ini adalah Mazmur yang tidak ada hubungannya dengan Mazmur pasal yang kedua dan Mazmur yang berikutnya. Karena dia berdiri sendiri. Tetapi mengherankan, Mazmur pasal yang pertama ini atau Mazmur yang disebut Mazmur yatim piatu ini adalah Mazmur yang menjadi fondasi daripada seluruh Mazmur-Mazmur yang ada. 149 Mazmur yang berikutnya. Dan dimulai daripada kata berbahagia. Nah, kita ingin melihat Bapak Ibu sekalian, apa sih yang Tuhan ajarkan dari teks kita ini tentang kebahagiaan itu? Coba kita ulang lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, bahagia dari teks ini menjelaskan kepada kita satu hal, bahwa bahagia di dalam teks ini mengarah kepada tentang lifestyle kehidupannya kita. Jadi lifestyle yang diminta oleh teks ini adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berjalan di dalam teks Alkitab itu selalu berbicara tentang pola kehidupan, lifestyle seseorang. Nah, bahagia bagi pemazmur adalah bahagia yang dimulai daripada orang-orang itu memperhatikan cara mereka menjalani kehidupan ini. How you conduct your life. Bagaimana Anda melakukan perjalanan kehidupan ini. Bagaimana Anda melakukan kegiatan setiap hari dalam kehidupan ini. Entah engkau masak, entah engkau bekerja, entah engkau sekolah, entah engkau berbisnis, entah engkau lagi olahraga, segala aktivitas, the way of life. Cara kita melakukan kehidupan ini. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Nah, teks ini mengajarkan bahwa orang yang berbahagia itu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Menurut nasihat orang fasik berarti kata fasik di sini berarti orang yang menyanggah Tuhan, orang yang mencemooh Tuhan, orang yang gak suka dengan Tuhan, orang yang gak percaya dengan Tuhan. Oh, di sekeliling kita banyak sekali orang yang gak percaya dengan Tuhan.
Tapi di sekeliling kita juga banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya nggak berbahagia. Banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayai Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kita berbahagia, teks ini mengajarkan yang pertama, kita harus punya pola hidup yang benar. Punya pola hidup, sekali lagi, yang betul. Yang benar-benar akurat. Pola hidup ini datang daripada development kehidupannya kita, dari pengembangan kehidupannya kita, dari apa yang kita cari dalam kehidupan ini. Nah, untuk berbahagia di dalam konteksnya Alkitab, jelas sekali dijelaskan juga, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Artinya tidak mencemplungkan diri atau tidak ada di dalam sebuah kumpulan, atau yang tidak ada atau yang tidak mengikuti ketetapan orang lain, pandangan orang lain tentang kebahagiaan itu, pandangan orang lain tentang Tuhan. Nah, banyak daripada kita, memang kita sebagai orang Kristen, kita nggak mau bergaul dengan orang-orang, misalnya nggak mau bergaul orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen juga yang tidak percaya akan Tuhan itu sendiri, tidak menginvolvekan Tuhan di dalam kehidupannya. Oh, banyak loh yang ngaku Kristen tetapi tidak menginvolvekan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang tidak bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, teks ini mendorong kita, yuk memperhatikan di mana Anda bergaul, bagaimana Anda melakukan aktivitas kehidupan ini. Kebahagiaan kita, teks ini mengajarkan, ditentukan dari mana kita bergaul dan bagaimana kita memiliki pandangan dalam kehidupan itu. Itulah sebabnya tadi saya katakan, untuk kita bisa berbahagia, saudara harus mendevelop sesuatu di dalam kehidupan saudara. Membangun sesuatu dari kehidupan saudara. Membangun bagaimana? Ya, membangun tentang relationship kita dengan Tuhan. Pemahaman kita dengan Tuhan melalui Alkitab yang kita baca tentunya. Itulah sebabnya orang-orang yang berbahagia, sama seperti Aristoteles mengatakan bahwa mereka bisa menggali potensi kehidupannya. Nah, banyak orang Kristen tidak bisa menggali potensi kehidupannya. Banyak orang Kristen hanya diam-diam saja. Potensi kehidupan Bapak Ibu sekalian itu besar, perlu digali, perlu didevelop daripada kehidupannya kita, Bapak Ibu sekalian. Banyak daripada kita orang Kristen gak berbahagia menjalani hidup ini, bukan karena dia gak punya fasilitas, bukan karena dia gak bisa berdoa, tetapi dia tidak menemukan potensi kehidupannya. Oh, saya sering menemukan banyak orang Kristen ini bertahun-tahun mengikuti Tuhan, tetapi stuck, tetapi dia tidak berjalan berdasarkan apa yang Tuhan bisa berikan kepada, yang sudah dia berikan, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Potensi hidupnya tidak diketemukan, dan yang lebih parah, ada orang yang berjalan seperti murid Kristus tetapi tidak mendevelop potensi kehidupannya. Apa sih Pak? Ini maksudnya potensi hidup. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara pernah memperhatikan dalam teks Alkitab diajarkan tentang bahwa ada orang yang diberikan talenta 1, 2, dan 5. Yesus mengajarkan hal demikian untuk mengatakan bahwa Anda ini punya potensi. Tuhan memberikan itu 1, 2, 5. Artinya setiap kita memiliki sesuatu yang dari Tuhan. Nah, ini yang perlu digali. Kekristenan harusnya mendorong saudara. Alkitab harusnya mendorong saudara. Firman Tuhan harusnya mendorong saudara untuk menemukan potensi hidup dan menggalinya serta mendevelopnya. Hidup saudara pasti akan bahagia. Aristoteles ini benar. Mereka yang menggali hidupnya akan bahagia. Potensi kehidupannya.
Alkitab, wah Alkitab ini bejibun sekali kata orang Jakarta. Penuh dengan hal-hal yang memotivasi hidup saudara untuk berhasil, untuk bisa bahagia. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini sesuatu yang saudara harus hati-hati nih Bapak Ibu sekalian. Kata duduk berarti dia menetap pada satu tempat, pada kumpulan pencemooh. Pencemooh ini Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, adalah orang-orang yang mengejek tentang keyakinannya kita. Kata yang sederhana saja sebenarnya. Orang-orang yang mencela keyakinannya kita, orang-orang yang mempertanyakan imannya kita. Kita nggak bisa bahagia Bapak Ibu sekalian. Ayat 1 ini berbicara tentang berjalan, berdiri, dan duduk. Ini jelas sekali berbicara tentang aktivitas kehidupannya kita, lifestyle kehidupannya kita. Duduk berarti saudara tinggal. Kita tidak boleh berinteraksi, tinggal dengan orang-orang yang suka mencemoohkan keyakinannya kita. Tapi sulit Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di dunia di mana sekeliling kita mungkin tidak mempercayai imannya kita, bahkan bisa mencela kita. Nah, bagaimana reaksi saudara? Nah, reaksi saudara ini yang sangat penting. Artinya jangan sampai kita terhanyut dengan pandangan mereka. Itulah sebabnya saya men-challenge Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa memiliki kebahagiaan yang teks ini ajarkan. Memilikilah pandangan hidup Allah. Memilikilah pandangan hidup Alkitab. Pandangan hidup firman Tuhan. Karena dengan memiliki pandangan hidup Allah, pandangan hidup firman Tuhan, dan pandangan hidup yang dari sorga, saudara akan bisa bertahan dan bisa menikmati kehidupan ini. Dan saudara berbahagia. Walaupun di sekeliling saudara ada orang pencemooh, walaupun di sekeliling saudara banyak orang berdosa, walaupun di sekeliling saudara banyak orang yang fasik, saudara yakin gitu. Dan lifestyle saudara menunjukkan hal tersebut. Saya masih ingat bertahun-tahun saya ada di SMA, saya masih ingat saya waktu di SMA. Saya orang paling sendiri Bapak Ibu sekalian dalam kumpulan saya. Karena saya tidak minum, saya tidak merokok, saya tidak ganja, saya tidak obat Bapak Ibu sekalian. Tapi teman-teman saya ngeganja, minum, mabok, nge-BO waktu itu istilah kita. Dan ya saudara-saudara melakukan seperti anak-anak muda lakukan. Saya doang di situ. Dan anehnya mereka nggak apa-apa, saya ada di situ. Dan lucunya waktu sebelum mereka minum, mereka minta izin dulu dari saya. Gue minum dulu ya. Yes, saya sih nggak apa-apa karena kita bergaul Bapak Ibu sekalian. Dan sampai pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa kok saya bisa bertahan ya. Di tengah-tengah saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma bergaul dengan mereka karena saya bagian seni, jadi ya bergaul sama mereka. Saya main musik di sekolah waktu itu, jadi saya bergaul sama yang begitu-begitu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Saya kalau ingat-ingat waktu itu, iya ya, kenapa saya nggak ikutan sama mereka ya? Karena dari kecil orang tua saya mengajari saya untuk membangun. Mungkin waktu itu mereka nggak punya istilah membangun kehidupan rohani, tetapi mereka mendorong saya untuk selalu masuk sekolah minggu, ikut ke gereja, aktif di pelayanan, melihat banyak hal dalam kehidupan ini, dan belajar akan firman Allah. Mereka memberikan contoh yang baik tentang kehidupan kekristenan. Itulah sebabnya tanpa saya sadar dalam hidup ini sudah dibangun benteng-benteng kehidupan rohani, lifestyle kehidupan rohani. Itu sebabnya mulai daripada sekarang Bapak Ibu sekalian, kita mulai membangun pola kehidupan yang berdasarkan akan Allah, firman Allah. Ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang kesukaannya
ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berbahagia dari teks ini, yang pertama kita belajar, orang tersebut memiliki lifestyle yang benar sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan Allah. Tetapi hal yang kedua, bahwa orang ini mempunyai hobi. Mempunyai hobinya apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan kata ini. Saya memakai kata yang sederhana, hobi. Artinya mempunyai kegemaran. Apa sih hobinya kita? Banyak orang menggunakan hobi untuk mencari kebahagiaan. Betul, banyak orang hobi. Hobi apa? Mancing, hobi sepedahan. Karena mereka ingin mencari kebahagiaan. Sesuatu yang menyenangkan kehidupannya. Saya mau bilang, hobi-hobi tersebut memang hobi yang baik. Dan bisa kita senang, kita bisa happy. Tetapi untuk sekejap saja. Nah, Tuhan menawarkan kepada kita, kalau kita mau bahagia, dan kita harus akan mendapatkan bahagia itu, bahagia yang everlasting itu adalah ketika bahagianya kita memiliki kegemaran akan firman Allah. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yes. Bukan hanya punya hobi membaca Alkitab, tetapi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya sebuah pola kehidupan, kembali lagi saya menggunakan kata pola, sebuah pola kehidupan yang didasarkan atas kesukaan untuk sesuatu yang eternal. Kesukaan sesuatu yang eternal. Sesuatu yang abadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bahagia sebenarnya Tuhan memberikan jalan. Coba kamu punya hobi yang eternal itu. Yang untuk selama-lamanya, abadi. Ya cuma dikatakan baca Alkitab katanya. Dan merenungkan Alkitab itu siang dan malam. Saya sangat percaya Bapak Ibu sekalian. Orang yang membaca Alkitab, orang yang merenungkan firman Allah, hidupnya itu akan terus mengalami kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan, adalah kebahagiaan, bukan kebahagiaan semu ya. Kalau saudara membeli barang yang mahal karena saudara kepengen dan saudara punya uang, saudara beli dan saudara dapat. Saudara kayaknya bahagia, tapi bahagia sekejap aja pada waktu. Tetapi bahagianya yang Tuhan tawarkan adalah bahagian membaca firman Allah dan merenungkan, kebahagiaan yang terus menerus. Saudara nggak pernah puas. Saudara akan terus mencari. Setelah menemukan, saudara ingin menemukan lagi yang lebih baik lagi, menemukan yang lebih dalam lagi. Kayaknya saudara tuh lapar, haus. Nah, itulah kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang abadi. Ketika kita makan, minum daripada firman Allah. Coba, berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Bertahun-tahun. Kenapa saudara nggak pernah bosan mendengarkan firman Allah? Contohnya ya, saya puluhan tahun menjadi orang Kristen. Kok saya nggak pernah habis-habisnya? Karena itu sesuatu yang eternal. Kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan itu, nih gue kasih. Dan saudara mendapatkan, saudara mau minta lagi. Terus menerus. Kalau kebahagiaan dunia, limitasi di dunia ini Bapak Ibu sekalian terbatas yang benar. Hanya waktu itu saja. Tapi kita bersyukur, ini yang Tuhan tawarkan kepada kita tentang kebahagiaan. Hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kebahagiaan yang Tuhan tawarkan kepada kita, kebahagiaan yang Dia berikan, bukan hanya kita harus memiliki sebuah lifestyle yang benar. Bukan hanya kita senang punya hobi pada firman Allah. Tetapi kebahagiaan ini yang Tuhan tawarkan adalah kebahagiaan yang dimana akan selalu kehidupannya kita mendatangkan berkat bagi orang lain. Nah, ini penting.
kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebahagiaan di mana hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa. Bahagianya orang Kristen itu adalah bahagia kalau kita hidupnya itu bisa jadi berkat. Bagaimana hidup kita bisa jadi berkat? Melalui kasih Allah yang hadir di dalam kehidupannya kita. Kalau saudara mendapatkan kasih Allah, saudara mau jadi berkat bagi banyak orang lain, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menyalurkan kasih Allah bagi orang lain? Yaitu melalui kita melayani orang lain. Membantu orang yang miskin. Mendoakan mereka. Melakukan pelayanan di sekolah minggu. Atau di mana saja yang sudah bisa lakukan. Itu kebahagiaannya orang Kristen. Kebahagiaannya kita. Karena itu datangnya daripada Allah. Dan kebahagiaan ini dikatakan tidak layu daunnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang itu ditanam di tepi aliran air. Artinya orang itu ditanam di tempat di mana firman Allah itu hadir selalu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada dalam gereja, tertanam dalam gereja. Dan ketika dia datang dalam gereja, dia aktif dalam gereja, dia tertanam aliran sungai, aliran air kehidupan mengairi kehidupannya, aliran kasih Allah mengaliri kehidupannya, sehingga hidupnya berbuah. Tidak layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kehidupan ini menjadi kehidupan yang memberkati. Coba Bapak Ibu sekalian lihat hidup saudara. Berapa lama saudara bergereja? Apakah setelah bergereja sekarang saudara sudah banyak memberkati orang lain? Hidup saudara menjadi sesuatu yang menghasilkan buah pada musimnya. Gak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil, kalimat-kalimat yang menunjukkan hidup itu jadi berkat. Apakah saudara mengalami hal tersebut? Tadi pagi istri saya ngomong bilang gini, gak apa-apalah kita gak dapat apa-apa. Tapi yang penting hidup kita itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita gak punya apa-apa, tapi yang penting hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yes, seorang yang ditanam di tepi aliran sungai, artinya orang yang tanam di dalam gereja lokal terus harusnya mengalami hadirat Allah, mengalami aliran air Allah, aliran air kehidupan. Jadi saya sangat percaya tidak mungkin orang Kristen itu kalau dia ada dalam gereja hidupnya tidak terberkati dan bisa memberkati orang lain. Dia selalu bisa melakukannya. Kalau tidak terjadi sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang salah di dalam apa yang saudara dengar, kemungkinan apa yang saudara praktekkan, atau saudara salah tempat Bapak Ibu sekalian. Atau ini kesalahan karena saudara. Kenapa? Karena gak mungkin firman Allah yang baik itu tidak menghasilkan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin firman Allah yang ditabur setiap minggu itu tidak menghasilkan sesuatu dalam kehidupan saudara. Kemungkinan besar ada dosa dalam kehidupan saudara. Kemungkinan besar ada pemberontakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan ada sama seperti ini, pencemooh. Mencemooh mengatakan, gak benar tuh. Atau mungkin saudara duduk dalam kumpulan orang-orang yang fasik dan berdosa Bapak Ibu sekalian. Saya ingin men-challenge sekali lagi. Supaya kehidupan saudara ini bahagia. Bahagia menurut Alkitab adalah bahagia yang demikian. Yes, menemukan potensi hidup. Yes, kehidupan saudara bisa menjadi kehidupan yang mengalami keberkatan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa sekali. Bahwa kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang Tuhan tawarkan. Memang dalam teks-teks lain Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan menemukan juga cara yang lain juga yang Tuhan berikan bagaimana kebahagiaan itu bisa saudara alami. Mazmur pasal 1 memberikan cara yang sangat sederhana buat kita. Maukah hidup saudara bahagia? Tentu kita mau.
As orang Kristen, maukah hidup saudara bahagia? Tentu kita mau. Praktekkan apa yang Mazmur 1 katakan kepada kita semua pada hari ini. Milikilah konsep hidup, gaya hidup yang benar. Belajar untuk menjadi manusia yang appreciate akan firman Allah dan mempraktekkan. Dan belajarlah untuk menjadi manusia yang bertumbuh di tempat di mana saudara berada. Tuhan berkati kita semua pada hari ini. Doa saya, biar bahagia ini menjadi milik kita semua. Amin.